Jadi mereka pengen ngambil Palestina sebagai tanah mereka. Apapun caranya. Gerakan Zionis ini dibentuk biar mereka punya tanah gitu. Iya. Sebenarnya orang Palestina itu merdeka secara jiwa dan hati mereka Iya, gitu. betul. Kita malah yang terjajah gitu Bener ya. banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Al-Hikmah TV. Perkenalkan, nama aku India Nisa dan selamat datang kembali di podcast Sisi Perempuan. Hari ini Indi ditemenin sama narasumber yang Masya Allah luar biasa. Beliau ini salah satu mahasiswi studi Al-Hikmah jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Selain itu beliau juga aktivis dakwah kampus ya teman-teman. Beliau juga sering membagikan catatan-catatan dakwahnya di media sosial. Allah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Indi. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. BTW makasih banyak ya udah mau datang, udah mau ngeluangin waktunya nih di acara podcast kali ini. Ya, makasih banyak juga buat Kak Indi dan tim udah mengundang aku ke podcast Al-Hikmah TV. Oke, Masya Allah. Kalau boleh tahu panggilan akrab kakak apa nih? Aku biasa dipanggil Rere. Oke. Sebenarnya panggilan aku tuh Hana ya, Iya. tapi di sini orang manggilnya Rere. Rere, berarti aman ya kalau ini dipanggil ya Kak Rere. Oke. Aman. Insya Allah. Nah Kak, selain kesibukan kakak nih yang sekarang sedang kuliah ya, selain itu apa aja nih? Aku kuliah, terus juga ngajar SMP IT ya, SMP IT As-Salam di Jati Padang. Terus aku juga lagi aktif di BEM kampus Di BEM, oke. sebagai ketua departemen Kastrat, Ya. Aksi dan Kajian Strategis. Dan aku juga anggota kami Komisariat Al-Hikmah. Tapi bukan pengurus sekarang, udah selesai di tahun kemarin. Oke. Selain itu? Selain itu udah sih aktif di sosial media buat menyuarakan isu sosial dan politik. Masya Allah. Kalau boleh tahu dong Kak, sosial medianya, misalnya akun Instagramnya namanya apa nih? Jadi nanti teman-teman bisa lihat gitu. Akun Instagram aku jangan lupa di follow ya teman-teman, @raihana.fd. Oke, jangan lupa di follow ya guys. Ya. Seperti yang kita ketahui ya Kak, bahwasannya sekarang kan lagi viral lagi nih gitu kan isu-isu tentang Palestina, Ya. yang dimana Palestina itu sedang krisis gitu kan. Betul. Nah, tapi di balik itu ternyata banyak para pejuang-pejuang hebat di sana gitu kan. Betul. Nah, dan pula di balik pejuang-pejuang hebat itu ternyata banyak perempuan-perempuan yang ikut berkontribusi dalam kemerdekaan Palestina. Betul. Gitu kan. Baik perempuan-perempuan itu berposisi sebagai ibu, sebagai istri ataupun sebagai anak perempuan gitu. Ya. Yang dimana mereka itu memiliki peran masing-masing gitu kan. Betul. Nah, sisi lain dari perjuangan ini, terutama dari perspektif perempuan, dari perspektif hati yang penuh empati, Ya. dan tentunya dari iman yang tak goyah gitu kan. Kita nih sebagai perempuan nih Kak ya, perempuan muslimah khususnya, kita kan kalau misalnya lihat postingan-postingan di media sosial, maksudnya ada di hati kita tuh ada rasa pengen bantu gitu kan, pengen bantu perjuangan itu. Tapi secara nggak langsung kita nggak bisa dong tiba-tiba ikut perang ke Palestina. Iya, betul. Kan nggak lucu ya kalau Iya. tiba-tiba ketembak gitu. Iya, Nggak betul. lucu. Nah, menurut Kak Rere sendiri, ada gak sih cara yang konkret untuk kita sebagai muslimah untuk ngebantu Palestina itu? Oke, terima kasih pertanyaannya Kak. Ya. Oke, mungkin kita buka dulu dengan histori bagaimana isu Palestina ini bisa ada, ya, Iya. bisa terjadi gitu ya. Oke, sekarang kita highlight dulu nih peran perempuan muslimah dalam kemerdekaan Palestina. Nah, pertanyaan tadi adalah gimana peran konkret atau cara perempuan gitu ya, Iya. biar bisa mendukung kemerdekaan Palestina tanpa ikut langsung perang gitu Iya, kan. betul. Oke. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih bagaimana isu Palestina ini bisa ada. Oke. Yang pertama itu. Dan cara dari aku sendiri ya yang aku lakukan gitu ya. Yaitu yang pertama, kita harus paham isu Palestina ini secara mendalam dan keseluruhan. Iya, betul. Gitu. Jadi kenapa kita harus memahami isu ini secara mendalam? Karena kalau kita nggak ngerti, ya kita takutnya kita
menyebarkan informasi tentang isu Palestina ke orang-orang itu salah, nggak benar gitu ya. Betul. Jadi seorang muslimah ini harus memahami kenapa Palestina bisa dijajah gitu. Oke, kakak sendiri tahu nggak kenapa Palestina bisa dijajah? Kalau misalnya itu, kalau yang aku baca ya, berdasarkan yang aku baca itu, dulu itu pas zamannya Turki Utsmani itu sebenarnya Israel itu udah minta, betul. kan, tapi nggak dikasih dengan alasan bahwasannya yang membebaskan Palestina itu kan Umar. Jadi ya harus ada izin beliau dong gitu. Sedangkan di situ posisi Umar bin Khattab kan udah nggak ada kan. Jadi kerajaan Turki Utsmani ini nggak berani ngasih gitu. Itu. Nah tapi kan karena ada konflik di dalam Turki Utsmaniyah itu, makanya terjadi itu kan pas kebetulan nanti itu nyambungnya ke perang dunia gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu ya Kak. Oke. Jadi kalau kita bahas secara historis ya, Palestina ini adalah tanah khorijiyah istilahnya. Tanah khorijiyah ini apa? Kalau secara fikih dia itu merupakan ghanimah. Ghanimah itu apa? Harta rampasan perang. Ya. Jadi pada zaman Umar bin Khattab waktu jadi khalifah, waktu Nabi udah wafat ya, waktu itu. Nah, waktu itu Palestina ini ditaklukkan oleh pasukan Muslim atau Daulah Islamiyah waktu itu gitu kan. Nah, jadi Palestina ini sudah direbut, yang kala itu panglima perangnya adalah Khalid bin Walid Kak. Pada tahun kalau nggak salah pada tahun 637 Masehi. Nah, waktu itu Palestina ini ditaklukkan, lalu secara otomatis gitu ya, Palestina ini jadi milik umat Muslim seluruh dunia gitu. Nah, jadi kalau kita lihat secara historis gitu ya, kita lihat secara kronologi, jadi Palestina ini punya umat Muslim dong gitu, bukan punya orang Israel. Tapi mereka menggunakan dalil di Taurat bahwa Palestina itu tanah yang dijanjikan buat mereka. Kata mereka gitu kan. Tapi sebenarnya mereka tahu nggak sih apa memang syarat tanah itu diwariskan ke mereka? Apakah mereka memenuhi syarat itu gitu kan? Nah, jadi kita harus tahu itu gitu. Oke, kita skip dulu itu. Dan kita masuk kepada ayat Al-Qur'an surat yang tentang Isra Mi'raj, itu surat Al-Isra ya? Al-Isra ayat pertama. Nah, di situ jelas Allah terangkan gitu bahwa di situ Allah menerangkan bahwa Palestina itu adalah tanah yang diberkahi. Di dalam ayat itu menerangkan bahwa Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Mungkin bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi di dalam ayat ini kita bisa bedah gitu. Subhanallazi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya bi'abdihi lailam, pada suatu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram di mana? Di Mekah, ilal masjidil aqsa, Baitul Maqdis, Palestina, Yerusalem dan sekitarnya. Barakna haulahu, barakna yang kami berkahi di sekelilingnya gitu. Allah menggunakan diksi kami berkahi sekelilingnya. Berarti Allah dan seluruh alam gitu ya, memberkahi sekeliling Masjidil Aqsa tersebut gitu. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar, maha melihat gitu. Jadi di sini jelas Allah terangkan dalam Al-Qur'an. BTW aku juga anak IAT ya. Jadi kenapa membahas menyenggol sedikit dalil gitu ya. Jadi kenapa tanah Palestina ini tanah yang diberkahi gitu. Karena jelas dalam Al-Qur'an Allah kasih tahu gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara histori udah jelas nih Kak, ya kan? Tanah diberkahi gitu. Nah, Palestina ini mempertahankan tanah itu karena itu tanah mereka dari awal gitu kan. Nah, Yahudi inilah yang pengen punya tanah karena mereka adalah bangsa yang terbuang. Iya, benar-benar. Dia menyebar di seluruh dunia. Dia di mana-mana ada tuh orang Yahudi gitu kan. Mereka nggak punya tanah. Jadi mereka pengen ngambil Palestina sebagai tanah mereka. Apapun caranya. Tapi kan karena mereka tuh kayak ngiranya itu kan hak mereka gitu kan. Iya, karena menganggap itu punya mereka. Iya, gitu. karena kan dari awal tuh yang nabi sebelumnya ya
itu bahkan di Al-Qur'an itu dijelasin bahwasannya Nabi di situ pas zamannya mereka itu ngajakin mereka buat berjuang buat dapetin Palestina, tapi mereka nggak mau. Nggak mau, iya kan? Iya, Nah, pada saat kita tilik nih track record bahwa Israel waktu itu, Bani Israel lah ya lebih tepatnya, nggak mau berjuang pada saat itu. Tiba-tiba hari ini mereka pengen tanah Iya. itu. Mereka kemana aja selama ini gitu kan? Nah, itu cara pertama kita adalah dengan memahami histori dari Palestina ini sendiri, kenapa bisa dijajah gitu. Teman-teman di rumah bisa searching, udah banyak kok info di mana-mana gimana Palestina itu dijajah untuk pertama kalinya gitu ya. Di mana-mana bisa cari ChatGPT, bisa cari di IG, bisa di X, bisa di YouTube dan berbagai kanal platform sosial media gitu ya, Kak. Terus yang kedua, caranya adalah doa. Iya, betul. Itu kiat-kiat dari aku ya. Caranya adalah berdoa. Karena doa adalah senjata orang beriman gitu. Jangan lupa doakan saudara-saudara kita di Palestina itu setiap kita sholat gitu. Setiap kita mengakhiri sujud kita di sujud terakhir sholat kita, di tahajud, di duha gitu kan, di zikir pagi dan petang gitu, di sholat syuruk atau kunut gitu kan, diselipkan gitu sedikit aja nama mereka. Doakan mereka bisa terbebas dari penjajahan dari Israel tersebut gitu. Gitu ya, Kak. Jadi kenapa aku bilang doa? Karena muslimah itu memiliki andil lebih banyak ya dalam peran anak-anak dan untuk peradaban gitu ya. Muslimah kan memiliki peran besar untuk itu. Sebagai ibu, rahim peradaban, rahim peradaban. Sebagai ibu, istri, anak, pendidik. Iya, betul. Ya. Oke, banyak perempuan gitu kan. Dan besar peluang doa kita itu dikabulkan meskipun nggak sekarang gitu. Iya, betul. Walaupun nggak dikabulkan sekarang, doa itu balik ke kita lagi. Jadi pahala buat kita karena kita udah mendoakan mereka gitu. Yang ketiga, aku punya 5 kiat. Yang ketiga, memanfaatkan sosial media sebagai alat berjuang. Oke, itu udah kita sama-sama tahu lah ya, Kak. Kayak postingan-postingan ya kan, postingan-postingan di IG, postingan-postingan di Twitter gitu kan. Kakaknya sendiri sering nggak posting? Biasanya nge-repost gitu. Nge-repost gitu kan ya. Feed juga nih gitu. Template-template di story IG kan biasanya ada tuh banyak. tentang genosida segala macam gitu. Nah, itu adalah langkah kecil yang penting gitu, teman-teman. Jadi gunakan platform media sosial kalian itu untuk meningkatkan kesadaran orang sekitar kita gitu. Jadi kita bisa memahami kira-kira strategi apa yang bisa melumpuhkan Zionis ini gitu ya. Walaupun tidak harus hari ini langsung bisa gitu kan. Cuman dengan kita membagikan isu-isu tersebut, orang-orang jadi sadar gitu. Oh, ternyata mereka sangat membutuhkan perhatian dunia gitu. Tetap menyuarakan gitu kan. Harus Kak, harus banget. Iya, betul. Gitu. Dan yang berikutnya adalah berkontribusi dalam bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan banyak ya, Kak. Iya, betul. Kayak misalkan pertama galang dana. Terus demo depan kedubes. Ya kan, Kakak sering nggak ikut demo-demo ada ya kan? Gitu. Sekarang nih lagi nih. Nah, iya, kemarin juga ada kan baru. Iya, tiap hari nih ngecamp nih. Teman-teman sering Jangan lupa. Iya, yang bangun tenda di depan situ kan. Camp kan. Iya. Nah, itu juga adalah bentuk dari bantuan sosial dan kemanusiaan kita terhadap mereka gitu. Jadi jangan lupa sisihkan uang kita buat mereka gitu ya. Walaupun cuman 1.000 per hari mungkin atau 2.000 per hari, kalau kita kumpulkan sepekan berapa? Kumpulkan per bulan berapa? Setahun berapa gitu kan? Itu baru satu orang. Kalau sekelompok, ya kan? Jadi banyak dong bisa bantu. Belum lagi se-Indonesia ya. Nah, belum se-Indonesia, belum sedunia. Ngebantuin. Jadi kan itu memberikan dampak gitu sebenarnya kan. Walaupun itu langkah kecil, tapi kalau terus-menerus jadinya bisa besar gitu ya. Karena gimana, Kak? Karena semua tuh diawali oleh langkah-langkah kecil itu. Nah, itu makanya. Jadi harus mulai dulu dari kesadaran individu. Jadi nanti berubah menjadi kesadaran kolektif, baru kesadaran dunia gitu ya. Jadi yang terakhir adalah cara dari aku, yaitu membangun generasi yang peduli terhadap Palestina. Gimana maksudnya membangun generasi yang peduli terhadap Palestina? Ya, kita kan bakal jadi ibu nih, Kak. Ya kan, Kakak bakal jadi ibu nggak? Insya Allah iyalah ya. Bakal nikah nanti terus punya anak gitu kan. Betul. Nah, jadi ini cara paling visioner sih sebetulnya
Tapi memang untuk merealisasikannya itu memang butuh waktu gitu ya. Nah, tapi nanti kalau udah beranak nih, nah ajarkan kepada anak kita gitu ya. Beranak ya. Udah punya anak, cucu segala macam, ajarkan tentang Palestina gitu. Edukasikan mereka betapa pentingnya Palestina ini untuk dibantu, untuk dilirik gitu, untuk didoakan setiap hari gitu. Jadi enggak hanya memberitahu, mengedukasi mereka, tapi tanamkan empati terhadap diri mereka gitu kan Kak. Jadi kita kan nggak sekedar ngajarin nih, Betul. kita ngajarin habis itu mereka oh ya udah tahu aja gitu. Oh enggak, jadi kita harus kayak kamu harus tahu mereka itu di sana kelaparan gitu kan, kesusahan. Jadi kita tanamkan rasa empati dalam diri mereka, kayak kasihan banget ya gitu kan. Nah gitu. Nah mungkin itu sih Kak, ada 5 kiat dari aku, tanpa kita harus nyemplung langsung perang ke sana. Iya, betul. Nah, kalau untuk tadi yang terakhir nih, yang mengedukasi anak-anak. Nah, ada nggak sih kayak tips dari Kakak gitu kan, macam-macam cara mengedukasi anak gitu, gimana gitu kan? Biar nanti siapa tahu kan yang teman-teman yang nonton nih ada yang udah punya anak kecil gitu kan. Iya, betul. Nah, gimana, ada nggak Kak tipsnya gitu? Iya, tipsnya tentang gimana mengedukasi anak-anak gitu ya. Mungkin kita mulai dari bagi yang belum punya anak dulu nih. Kan rata-rata teman-teman yang nonton nih kayaknya banyak guru gitu ya, guru TK, guru SD atau SMP. Mungkin mulai dari menanamkan kesadaran mereka di kelas gitu. Jadi disenggol-senggol dikit tentang ilmu mengenai Palestina gitu. Jadi nggak harus langsung kayak pembahasannya langsung berat gitu. Nggak harus seperti itu. Karena mereka pasti nggak paham juga kan tentang itu gitu. FYI aku dulu waktu kelas berapa ya? Kelas 3 SD kalau nggak salah, apa kelas 4 SD gitu. Jadi aku sekolahnya kan di SDIT. Biasanya kalau SD Islam Terpadu itu biasanya lebih peduli ya sama isu-isu kepalestinaan gitu-gitu kan. Jadi waktu itu kita tiba-tiba disuruh ngumpul di aula gitu. Abis itu disuruh ngumpul di aula bareng-bareng teman-teman. Terus ada dinyalain Infokus proyektor. Ternyata kita dipertontonkan tentang perjuangan Palestina. Aku inget banget. Sampai sekarang ya ingetnya tuh. Takut, merinding, menggigil pas ngelihatnya kayak, ya Allah ini apa gitu. Ya namanya anak kelas 3 SD, bayangin ngapain, apa yang mereka tahu gitu kan. Aku waktu itu kelas 3 SD, umur aku mungkin 9 tahun ya. Ngelihat itu, ya Allah itu apa gitu. Gak ada sensor sama sekali Kak, gak ada. Bener-bener pembunuhan itu diperlihatkan kepada kita. Terus kata ustazah kita, ya jadi anak-anak lihat ini perjuangan anak-anak Palestina gitu. Kalian harus peduli terhadap ini segala macam. Tapi aku waktu itu nggak ngerti ya, cuman aku ketakutan gitu kan. Itu apa yang terjadi di situ gitu. Terus diperlihatkan juga diperlihatkan bagaimana anak-anak Palestina itu dididik. Jadi waktu itu skenarionya gini Kak, ada lorong bawah tanah, ya kan? Lorong bawah tanah itu mereka rame-rame masuk ke situ dan mereka di situ menghafal Quran. Masya Allah. Aku inget banget sampai sekarang. Sampai detik ini aku inget banget skenario aku nonton itu waktu itu. Aku lihat mereka masuk ke lorong, habis itu mereka di situ ngafal Quran, belajar di situ. Terus ngafal Quran itu 30 juz, nggak sekedar hafal aja, mutkin. Dobit gitu. Kalau bahasa hadisnya kan dobit gitu ya. Tapi kalau Quran mutkin, dan itu udah di luar kepala aja gitu, udah. Mereka dididik di dalam. Karena kan kalau mereka ngafal di luar nggak ada aman-amannya sama sekali gitu kan. Jadi begitu muslimah di Palestina, ibu-ibu di Palestina itu sangat mementingkan bagaimana pendidikan anaknya gitu. Bagaimana membangun karakter anaknya dari kecil gitu. Nah itu yang patut sebenarnya kita contoh gitu. Dan sebenarnya ternyata mengedukasi anak itu nggak selalu dalam rumah ya Kak. Maksudnya ternyata kita nih misalnya di rumah kita dididik anak kita supaya melek nih ke Palestina gitu kan. Ternyata nggak cukup di rumah doang. Kayak di sekolah juga perlu gitu. Di mana-mana di lingkungan tempat dia itu kan hidup gitu. Betul seperti itu. Terus cara berikutnya yaitu ketika kita udah berumah tangga nanti gitu ya, tanamkan dalam diri mereka gitu. Kalau aku dulu waktu kecil itu Umi tuh punya buku-buku tentang perjuangan Palestina. Ya, jadi aku tuh punya perpus 2 lemari gitu ya. Terus di situ ada kayak ensiklopedi tentang Timur Tengah. Terus di situ dibahas juga tentang bagaimana Palestina itu diserang segala macam. Aku waktu itu masih kecil sebenarnya. Cuman karena ada gambar ilustrasi jadi aku tuh suka baca gitu kan. Jadi kayak oh ini ternyata
membuat kita tuh tumbuh dengan isu Palestina itu Iya, gitu. betul. Kita tumbuh dengan isu itu. Jadi kita ngerti. Pas gedenya kita udah nggak ngongong lagi gitu. Iya, itu isu benar. apa kayak gitu. Ternyata dari kecil ya, maksudnya dari kecil tuh kayak udah disuguhi dengan Iya, isu-isu betul. seperti itu. Bukannya maksudnya kan gak banyak nih anak kecil yang tiap tidur tuh diceritainnya kancil Iya, gitu, daripada betul, yang betul. seperti itu mungkin lebih efektif yang isu. Iya, iya, betul, betul. Mungkin memang gak harus setiap hari ibunya menceritakan isu Palestina Iya. ya. Cuman dalam keseharian mereka itu dibuat melek gitu terhadap perjuangan saudara-saudara Saudara kita kita. gitu Kak. Oke, Masya Allah. Ada lagi nggak Kak? Mungkin itu sih. Oke. Itu juga ada sedikit pengalaman aku waktu di SD. Masya Allah. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ya. Nah kita kan sebagai generasi muda ya Kak, maksudnya yang dimana kita tuh kadang semangat gitu, kadang kayak down gitu kan, apalagi betul, kayak belum tugas Futur gitu ya. Bener, belum tugas kuliah, Iya, tugas di organisasi atau di tempat kita tinggal gitu kan. Jadi kayak ada masanya dimana kita semangat banget nih dukung Palestina. Ada juga yang kita ya Allah kerjaan kita aja banyak Iya, gitu. males gitu. Kayak gitu. Ngapain gitu. Nah itu gimana sih buat cara menstabilkan semangat kita gitu Oh, buat tetap iya. dukung Palestina? Jadi sebenarnya untuk cara menstabilkan semangat kita ya tetap konsisten gitu ya Kak Iya. bahasanya ya. Jadi kan kita sebagai aktivis gitu ya, kita sibuk di BEM, Iya. sibuk di UKM, sibuk di organisasi luar, bahkan mengajar gitu kan. Kita ngajar aja udah capek ya Kak ya. Iya, betul. Kayak ya Allah nih anak banyak tingkah banget, mau ngurusin Palestina lagi gitu kan. Kan kayak sering kayak gitu orang Iya. keluhan-keluhannya gitu ya. Nah, cuman itu balik lagi ke diri kita sendiri sebenarnya gitu ya. Jadi bagaimana kita menyadarkan diri kita setiap hari bahwa mereka tuh butuh suara kita gitu. Mereka tuh butuh dukungan moral dari kita gitu. Kayak setiap hari lewat postingan itu di reels kalian apa enggak terketuk gitu Iya. hatinya gitu ya. Iya, betul. Kak, setiap hari kan lewat Iya. gitu kan Kak, kayak ada aja yang terbunuh setiap hari. Yang kemarin jurnalis yang dibakar itu. Iya, itu. Ini Nah, tuh itu juga susah banget kalau lihat di postingan gitu kan di IG kayak tiba-tiba rilis reel lewat nih Iya. gitu, kayak ya Allah kayak pengen nangis nah, gitu. tapi pengen bantu gimana Iya, gitu kan. benar. Pengen bantu secara langsung nggak tahu gimana Iya. caranya gitu kan. Nah, jadi tingkatkan kesadaran dalam diri kita yaitu dengan pertama meningkatkan bacaan-bacaan terkait isu kepalestinaan gitu. Oke. Baca literasi ya lebih Iya. tepatnya literasi. Literasi kan nggak harus membaca ya Kak, Iya. menulis juga gitu. Iya. Jadi meningkatkan bacaan-bacaan kita terkait isu kepalestinaan apapun itu, tentang politiknya lah atau tentang historisnya mungkin Iya. atau tentang ekonominya mungkin Iya. gitu kan. Nggak harus tentang perangnya selalu benar. gitu kan. Gitu kan Kak. Jadi tingkatkan literasi teman-teman gitu. Jadi kalaupun menulis biasakan menulis di Instagram atau feed atau di tulisan tangan kalian sendiri juga bisa gitu kan. Nah, itu untuk meningkatkan semangat kita terus-menerus setiap hari gitu. Jadi aku ada buku nih Kak. Wah, apa tuh? Nah, ini buku Wah. bisa meningkatkan literasi kita tentang yang mana nih kameranya? Yang ini nih, Oke. yang ini. Ini bisa meningkatkan literasi kita tentang kepalestinaan. Jadi buku yang pertama yaitu Mengapa Barat Memfitnah Islam. Nih. Oke. Jadi aku bilang kenapa meningkatkan literasi, penting baca buku seperti Iya, ini, betul. gitu ya. Ini Mengapa Barat Memfitnah Islam. Ini anteknya adalah Amerika. Amerika nggak pernah suka sama Islam. Iya. Amerika nggak pengen Islam itu bangkit, gitu, ya kan? Itu juga justru kan cara-caranya itu kayak dulu tuh yang membakar habis perpustakaan Ya. biar mereka tuh nggak sering baca gitu kan. Betul, Kalau betul. banyak baca makin pinter. Betul sekali. Nah justru di kita tuh yang lemah tuh tentang literasi Kak. Nah, Gitu. kakak tadi ngomong abad pertengahan. Pas banget kemarin aku baru ngajarin anak-anak aku tentang Bani Umayyah di Andalusia, Iya, iya. yang membangun peradaban ilmuwan-ilmuwan yang berasal dari Andalusia, Sevilla, Cordoba, Toledo, Granada gitu ya. Nah, di situ mereka tuh nggak pengen Islam ini bangkit, mereka bakar perpustakaan. Iya, iya itu. Mereka ambil ilmunya, lalu mereka yang ambil hak ciptanya. Iya. Nah, begitu. Memang licik dari awal memang orang Barat ini. Nggak hanya orang Yahudi ya, orang Barat itu keseluruhan, terkhusus Amerika memang nggak suka dengan Islam gitu. Karena takut mungkin ya, maksudnya Takut. ada kebangkitan Islam. Nah, karena kalau Islam udah bangkit kan kayak Kalah mereka. Iya, betul, Gitu. betul. Jadi isi dari buku ini adalah Mengapa Barat Memfitnah Islam. Ini aku baca baru setengah karena bahasanya berat. Iya. Sebenarnya untuk Dari bacaan covernya aja. anak-anak muda
bacaannya bisa ini gitu ya, karena ini bahasanya berat cuman tetap bisa dipahami kok gitu. Tapi untuk bacaan anak-anak SMP SD nggak bisa baca ini gitu ya. Nah ini adalah tentang Amerika yang memfitnah Islam ya, hobi banget nih fitnah Islam. Nah yang kedua ada buku Zionisme. Ini penulisnya sama ya, Bapak Maulani ini. Zionisme gerakan menaklukkan dunia. Jelas di sini, Zionisme gerakan menaklukkan dunia, bukan hanya Palestina lagi, dunia sudah, ya kan? Udah ranah dunia tuh, iya, ada ranah dunia dia kita. Jadi di sini tuh pembukaan ceritanya adalah bagaimana di abad 18 itu mereka mulai merencanakan bagaimana biar orang Yahudi ini punya tanah. Oke. Itu isinya. Jadi gerakan Zionis ini dibentuk biar mereka punya tanah gitu. Iya. Di Palestina. Dan di sini juga dibahas tentang Illuminati, tentang bagaimana mereka bisa membangun kuil di atas Baitul Maqdis, di atas Masjidil Aqsa gitu ya, kuil Yahudi. Di di bawah ya. Oh ya di bawah. Tapi kan mereka harus hancurkan atasnya dulu nih, gitu kan? Di bawah tanahnya ya. Iya. Jadi dibahas semua di sini gitu. Kenapa bisa Zionis itu sejahat itu gitu. Gitu Kak. Jadi kenapa aku bilang meningkatkan literasi, karena itu sangat penting bagi kita buat meningkatkan kesadaran generasi muda bahwa mereka itu memerlukan dukungan kita. Iya gitu. Betul. Terus ya mungkin meneladani nilai perjuangan mereka juga ya Kak. Kita harus meneladani nilai perjuangan mereka gitu. Coba bayangin Kak, kita tiap hari nih bangun pagi masih bisa makan sarapan enak-enak gitu ya. Terus mikir besok nongki di mana ya gitu kan. Ngopi apa ya besok gitu. Mereka bangun pagi gimana? Mereka entah bangun pagi entah enggak gitu kan. Iya benar. Gitu. Jadi kayak memang terlihat kesenjangan kehidupan kita dengan orang Palestina gitu. Jadi nggak tahu sih di mana hati orang-orang kalau dia nggak dukung Palestina. Gitu. Betul. Mungkin itu sih untuk kiat-kiat yang bisa dilakukan generasi muda agar dia tetap konsisten gitu. Dia baca, dia nulis, lalu dia teladani. Jadi kan mereka anak-anak itu role model. Iya betul. Karena sekarang tuh aduh kalah banget kayak sama orang-orang. Betul sekali Kak. Banyak banget kayak tren-tren nggak jelas misalnya gitu kan Kak. Bener. Jadi itu perusak keperadaban Islam sih sebenarnya gitu ya. Jadi mulai dari kita nih muslimah, mulai menyadarkan orang-orang di sekitar kita, yuk gitu. Jadi kan orang-orang Palestina, sebenarnya orang Palestina itu merdeka secara jiwa dan hati mereka gitu. Betul. Kita malah yang terjajah gitu bener banget, pikiran kita gitu ya Kak. Nah jadi bagaimana kita bisa membuat orang-orang Palestina itu sebagai role model kita, gimana mereka tuh berjuang tiap harinya, gimana mereka bisa belajar di tengah-tengah hiruk pikuk penjajahan gitu ya. Kita enak-enak nih kayak gini, belajar nggak mau gitu kan. Udah dikasih nih sama dosen buku, baca tinggal baca gitu, nggak mau juga gitu kan. Jadi gitu. Itu salah 3 kiat dari aku. Oke, baik. Kayak yang selanjutnya nih Kak, nih gimana sih peran perempuan muslimah di negara lain Kak? Termasuk kita yang di Indonesia, selain itu gitu, bisa lagi Kak menguatkan perjuangan ini? Oh, jadi peran selain dari Palestina gitu. Gimana peran perempuan muslimah di negara lain, termasuk kita di Indonesia dalam rangka menguatkan perjuangan ini nih gitu. Oke, siap. Jadi bagaimana caranya kita bisa menguatkan perjuangan ini? Apakah bisa gitu dikuatkan? Iya betul. Apakah ada andilnya sebenarnya? Ada dampaknya? Iya ada dampak, gitu ya? Jadi postingan-postingan selama ini kita ada dampaknya enggak gitu, doa kita ada dampaknya enggak kan? Kalau misalnya kita lihat sampai sekarang gitu kan, Palestina masih terjajah. Iya betul. Gitu. Masih belum ada kayaknya pergeseran sedikit pun gitu ya. Oke. Mungkin dari aku untuk bagaimana perempuan muslimah di negara lain termasuk di Indonesia bisa ikut menguatkan perjuangan ini gitu. Jadi sebenarnya muslimah ini punya peran besar gitu ya. Dan kita harus ambil peran itu. Kita harus perlihatkan bahwa kita mampu gitu sebenarnya untuk menyuarakan ini terus-menerus gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau overshare juga nggak bagus ya Kak. Iya betul. Overshare nggak bagus tanpa kita memahaminya. Iya benar. Jadi kan ada orang yang overshare aja, tapi dia nggak paham ini apa sebenarnya, isu apa gitu kan. Ngapain sebenarnya? Ini lagi yang terjadi apa? Nggak paham terkadang ya. Nggak paham dia sebenarnya gitu. Tapi kita sebagai muslimah kita udah paham apa yang mau kita share ke khalayak ramai gitu ya. Setelah itu kita
gunakan media sosial kita itu untuk biar bisa menyuarakan ini lebih luas lagi gitu. Iya. Contohnya satu Kak, boykot. Nah, iya, benar. Boykot itu sebenarnya kalau dilakuin sama kita berdua doang nih nggak akan ada. Nggak akan, iya. Ya kan? Kebetulan nih hashtagnya viral, boykot. Iya. Ya kan waktu itu Free Palestine, Stop Genocide, boykot Iya. Israel gitu Iya, kan. betul. Nah, karena hashtag itu viral, semua orang melakukannya. Iya, iya. Ya, benar. semua orang ikut dalam memboikot. Ada yang FOMO, ada yang tidak Iya. sebenarnya ya. Oke. Sebenarnya ada yang FOMO ya, Kak. Banyak kayak yang FOMO. FOMO-nya tuh untuk kebaikan gitu. Nah, kita FOMO-nya sebenarnya untuk kebaikan Iya. dan kita harus mengerti kenapa kita harus boikot ya. Oh, ternyata kalau kita boikot bareng-bareng nih, mereka bisa rugi Iya. gitu ya. Sahamnya menurun segala macam Iya, gitu ya. betul. Waktu tahun lalu aku pernah nulis berita tentang saham Israel menurun. Oh. Oke, Iya. saham Israel menurun di blok Astrat. Jadi waktu itu mereka nggak punya duit yang cukup buat beli persenjataan ternyata. Rasakanlah tuh, gitu kan kataku waktu itu. Iya. Nah, ternyata dampak boykot ini gede banget ternyata. Seluruh belahan dunia itu ngeboykot Israel gitu kan, karena nggak ada lagi cara lain. Iya, benar-benar. Iya. Boykot adalah salah satu cara yang bisa kita buat dampaknya besar kalau dilakukan secara kolektif Iya. atau sama-sama. Jama'i gitu ya. Iya, betul. Ini kan amal jama'i ini ceritanya Kak, gitu kan. Jadi apakah kita bisa kuat? Bisa. Kita lakukan bareng-bareng gitu. Kita lakukan bareng-bareng, lalu kita suarakan gitu kan. Contohnya aja nih, misalkan kita bisa ambil contoh dari artis dunia deh Kak. Artis dunia itu yang memboikot itu ada namanya Angelina Jolie. Wah, Ya kan? iya. Tahu gak? Tahu Nggak, nggak? aku nggak ikut. Jadi Angelina Jolie ini adalah aktivis kemanusiaan. Oke. Oke, dia melirik dimanapun krisis kemanusiaan di belahan dunia manapun gitu ya. Di Zimbabwe misalkan gitu kan. Di mana lagi tempat-tempat yang memang orang-orang banyak busung lapar gitu kan. Memang nggak ada duit, inflasi nurun di negara tersebut dan lain sebagainya gitu. Nah, saat dia melihat Palestina, dia sangat menyuarakan Palestina, bahkan Angelina Jolie itu ikut aksi di Amerika. Oh. Karena Nah, jiwanya terpanggil. Jiwanya terpanggil, Iya, bukan betul. karena dia Iya. Kristen, Islam Nah, iya, segala macam, betul. bukan. Tapi karena emang dia tahu itu isu kemanusiaan, Iya, betul. bukan isu agama gitu kan, bukan hanya isu politik atau wilayah Iya, gitu. benar. Jadi waktu itu banyak orang mengikut dia gitu kan, melihat, weh Angelina Jolie aja ngedukung, weh gitu. Masa kita orang Islam enggak Iya, nih gitu kan, benar. ceritanya gimana gitu kan. Jadi yang kedua ada Bella Hadid. Bella Hadid. Bella Hadid, ada Gigi Hadid itu saudaranya. Jadi mereka juga ikut dalam aksi kemanusiaan membela Palestina di Amerika gitu ya. Terus ada juga namanya Mark Ruffalo. Mark Ruffalo ini kalau nggak salah aku dia sutradara kalau nggak salah. Oke. Film apa aku lupa. Jadi entah sutradara entah aktor gitu ya. Jadi dia juga mendukung isu kemanusiaan ini gitu. Jadi itu kan dampaknya besar ya Kak. Iya, Itu kan betul. merupakan kekuatan juga dari kita gitu betul. ya. Jadi suara yang satu mungkin gak bisa dipakai, tapi suara yang rame Iya. itu bisa dipakai. Betul. Jadi kekuatan yang besar Jadi ya. kekuatan yang gede Betul. gitu. Gitu Iya, Kak. Ya mungkin kalau kita ngelakuin sendiri-sendiri emang nggak bakal tuh gitu kan, nggak bakal ada dampaknya. Bener. Tapi langkah kecil dilakukan terus-menerus dan jama'i, Iya, nah itu betul. bakal memberikan dampak yang luas banget gitu. Kerjasama juga ya ini. Jadi kalau kakak nanya bisa nggak itu ikut menguatkan perjuangan? Bisa. Oke. Nggak ada yang nggak bisa. Iya. Walaupun dia berdampaknya nggak hari ini gitu ya. Entah Iya. berdampaknya waktu di cucu kita nanti gitu kan. Iya, iya, Atau di betul. cicit kita nanti baru dia bebas Palestina. Iya. Tapi dari sekarang kita udah mulai gitu. Iya. Dari sekarang kita udah melanggengkan bagaimana isu-isu tersebut nggak belok-belok gitu. iya, betul. Jadi biar mereka tahu gimana susahnya mereka hidup di sana. Gitu. Jadi meskipun langkah kecil ya harus tetap kita jalanin gitu kan. Betul. Meskipun belum kelihatan nih hasilnya sekarang betul. kayak gimana. Kan kadang gitu. orang nggak sabaran ya. Iya, benar. Ngapain ngepost nggak ada ngapa-ngapain, nggak mereka tetap ditembakin Iya, rudal iya. kok gitu kan. Kadang iya. orang mikirnya kayak gitu, nggak logika dia mikirnya Iya, gitu betul. kan. Nggak jauh dia mikirnya gitu. Oke, Gitu sih, Kak. Selanjutnya nih Kak, kan kalau misalnya kita lihat nih gitu kan perempuan-perempuan Palestina tuh kayak masya Allah banget kan, maksudnya dalam segala hal lah gitu kan. Ya, betul-betul. Nah, ada nggak sih sekiranya apa ya pelajaran yang dapat kita ambil atau kita contoh lah gitu dari perempuan-perempuan di Palestina gitu? Masya Allah banget sih emang perempuan Palestina nih, bener deh. Karena mereka itu adalah ikon perjuangan Palestina gitu. Iya. Kenapa? Pertanyaan kakak menarik banget. Apakah ada gitu ya perempuan-perempuan Palestina yang bisa kita
dijadiin role model ya. gitu ya. Banyak Kak, banyak. Aku udah catat beberapa nih Ya, gitu ya. siapa aja tuh Kak? Jadi bagaimana kita berjuang di sini dan muslimah di sana kan juga berjuang ya. Iya, Kita kan sama-sama betul. berjuang dalam kemerdekaan Palestina gitu. Esensi kita dengan mereka sama. Iya. Esensinya adalah untuk membuat Palestina ini terbebas dari terkaman Israel gitu ya. Terkaman Amerika pula gitu kan yang sebagai background dari Israel gitu. Jadi perbedaan kita dengan mereka adalah mereka itu melihat kejadiannya secara real time gitu. Oke. Mungkin esensinya memang sama, cuman kita iya. nggak lihat secara langsung. Iya, iya. Coba kita lihat secara langsung, entah berdiri entah nggak lutut nih, gitu kan? Pingsan kayaknya. Ya pingsan, lutut bergetar gitu kan. Jadi ada beberapa aktivis atau ikon muslimah di Palestina yang bisa kita jadikan patokan gitu ya. Karena mereka merasakan itu dari mereka kecil. Mereka Iya, merasakan peperangan itu dari mereka kecil gitu ya. Coba bayangin Kak, dari tahun 1948 Itu kayaknya udah zaman itu buyut-buyut mulainya itu ya. 1948 itu kakek aku lahir. Oh. Kakek aku masih hidup. Sampai 76 sekarang? tahun. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih hidup, masih sehat. Insya Allah. 76 masuk 77 tahun berarti konfliknya ya. Kalau Iya. dihitung dari tahun 1948 gitu. Dari perjanjian Balfour dimulai ya. Nah, sampai hari ini berapa banyak muslimah yang berjuang Iya. gitu kan. Nah, untuk perjuangan muslimah hari ini yang menjadi ikonik itu yang pertama adalah namanya Ahed Tamimi. Kalau tahu Ahed Tamimi, teman-teman yang lagi nonton coba di searching Ahed Tamimi. Jadi Ahed Tamimi ini adalah perempuan yang menjadi ikon perjuangan Palestina. Oke. Dia lahir tahun 2001. Oh, masih muda berarti ya? Kalau lahir tahun berapa? 2. Nah, setahun di atas kita ya. Iya. Nah, jadi dia waktu itu dia berani di depan IDF, ya. Oh, iya. IDF kan tentara Israel ini. Dia ngelemparin mau ditamparnya tuh tentaranya gitu. Jadi waktu itu kala itu dia langsung ditangkap. Karena dia udah geram, keluarganya semua dihabisi gitu. Iya, iya. Setiap harinya ada aja tetangga yang pergi, keluarganya udah nggak ada gitu kan. Jadi dia nggak tahan lagi, gini gimana cara mengusir mereka Iya. gitu kan. Jadi dia ditangkap, Ahed Tamimi ini di tahun 2000 berapa ya, 2019 kalau nggak salah. Coba nanti di searching aja teman-teman. Nah dia dibebaskan di tahun 2023. Tapi sampai sekarang nggak ada kabarnya. Nggak tahu kita ini sebenarnya dia lagi aman atau tidak gitu. Iya. Tapi dia belum meninggal sih. Kalau Oh, kabar-kabarnya tapi dia masih belum ada meninggal. gitu. Iya. Tapi dia dijadikan ikon perjuangan Palestina, ikon perjuangan perempuan Palestina. Ahed Tamimi, teman-teman jangan lupa cari ya. Yang kedua ada namanya Insinyur Jenin Osama, Kak. Jadi Insinyur Jenin Osama ini adalah insinyur medis muda pertama di insinyur medis muda di Palestina pada saat ini gitu ya. Dia juga menjadi aktivis, ikon perjuangan juga. Jadi dia memang berusaha buat membantu rakyat Palestina ya dalam hal urusan medis gitu ya. Karena dia udah jadi insinyur di umur dia yang masih muda gitu. Oke. Selanjutnya ada namanya Basma. Basma ini influencer Kak. Nanti Kakak cari aja influencer namanya Basma. Basma ini tau nggak Kak? Dia bikin konten di tengah reruntuhan rumah dia. Sekarang banyak banget tuh Kak yang itu yang apa konten kreator Iya di betul Palestina. betul. Salah satunya nih si Basma ini. Jadi Basma ini dia masak, terus naruh-naruh bajunya, tapi rumahnya tuh udah runtuh Iya, gitu. iya. Dindingnya udah nggak kokoh lagi gitu. Dia berada di tengah-tengah reruntuhan itu gitu. Itu tuh kayak sebenarnya nggak ada seneng-senengnya konten dia. Cuman Iya. dia berusaha untuk memperlihatkan bahwa dia baik-baik aja Iya. gitu. Nah yang selanjutnya ada namanya Nur Jihad Al-Wahidi. Nah Nur Jihad Al-Wahidi ini juga aktivis. Dia owner dari Cinnamon and Humanity nama itunya, komunitasnya. Terakhir ada namanya Farah Obada. Farah Obada ini adalah aktivis kemanusiaan. Dia juga sama kayak Jana Jihad ya, dia jurnalis termuda gitu di Palestina. Jadi beberapa orang ini yang bisa kita jadikan role model Role gitu. model. Dicari aja di Instagram dan akun-akun mereka bisa dilihat bagaimana mereka memperjuangkan Palestina setiap harinya gitu. Ternyata masih muda-muda ya. Masih muda-muda, sumpah masih muda-muda. Di Malu bawah banget. kita 1 tahun, 2 tahun gitu. Kayak kita aja yang masih muda kadang ya Allah. Leha-leha aja terus kerjaannya gitu ya Kak.
Aduh. Nggak sebanding gitu rasanya kita sama mereka gitu Iya. ya. Mereka benar-benar memperjuangkan itu sampai tetes darah terakhir Iya, mereka gitu. betul. Nggak tahu mereka bakal selamat besok entah enggak Iya, gitu ya. benar, iya. Apa mereka masih hidup atau enggak besok. Gitu. Yang biasanya di usia kita nih lagi senang-senangnya nongkrong, main sana sini gitu kan. Setiap hari ke Blok M, ya kan? Nongkrong gitu kan. Ternyata mereka udah seberjuang itu. Sangat seberjuang itu. Mereka jurnalis dan jurnalis itu kan udah nggak ada lagi keamanannya. Iya. Kan kalau tenaga medis di sana, tenaga medis, jurnalis itu nggak boleh dibunuh. Iya, gitu kan. sebenarnya sebenarnya kayak nggak gitu, boleh dibunuh ya kak. Cuman entah kenapa, Nah, itu dia. entah kenapa gitu ada aja Realnya gitu ya. itu bahkan banyak kan dari jurnalis itu. Iya betul, kena tembak kakinya, Iya. dibakar, nggak tahu itu kenapa. Yang terakhir itu yang dibakar ya, hidup-hidup. Jadi kita kasihan banget, gitu Iya, ya. Nggak bisa, kita tuh hati kita sangat sakit melihatnya gitu. Betul. Jadi kayaknya kalau misalnya dipikir-pikir nih kak, kayaknya nggak wajar banget gitu kan kita yang sama-sama usia muda dengan mereka, yang maksudnya mereka tuh benar-benar berjuang gitu, Iya, tapi betul. kita untuk sekedar postingan aja nggak bisa Masih gitu. males Iya, gitu benar. kan, betul. Kayak Jadi jadikanlah mereka tuh role model kita gitu. Iya, Mereka betul. tuh berjuang habis-habisan gitu. Karena mengingat keluarga mereka udah nggak utuh lagi Iya, gitu kan. betul. Entah mungkin adik mereka udah nggak ada, Iya, orang tua mereka udah meninggal gitu Betul. kan. Bahkan yang ini Jannah Jihad ini umurnya waktu pertama jadi jurnalis umurnya 10 tahun. ya Allah. Masih 10 tahun teman-teman udah jadi jurnalis termuda. Ya Allah. Sekarang kalau nggak salah umurnya udah 16 ya. Jadi bayangin aja 10 tahun tahun. orang di sini masih main FF. Iya, main kelereng. Iya betul. Main bola gitu Iya, ya. lagi senang-senangnya tuh. Jadi dia udah memperjuangkan hak dia gitu. Udah sadar dia akan hal itu. Insyaallah Gitu sih Kak. Oke. Yang selanjutnya nih kak, kalau misalnya ada langkah kecil sekecil apapun itu gitu kan, apa sih yang kakak mau ajak ke teman-teman gitu buat ngelakuin langkah kecil-kecil itu? Oke. Pertanyaan menarik juga. Langkah kecil, kita bahas langkah-langkah kecil Iya. dari tadi ya Kak ya. Oke, kalau dari aku langkah kecil yang pengen aku lakukan dan mengajak teman-teman itu adalah menyebarkan narasi yang benar tentang Palestina. Oke. Sering narasi ini agak-agak belok-belok sedikit gitu ya. Nah, pertama kita harus menyebarkan narasi yang benar terkait isu Kepalestinaan gitu Kak. Betul. Jadi ini kan sebenarnya langkah kecil aja ya. Iya betul. Nge-share kecil. gitu ya. Di WA misalkan atau di SW lah gitu. Iya, Paling kecil SW lah ya gitu kan, close friend Repost mungkin. lah Ya, gitu. repost gitu punya orang gitu ya. Nah, itu langkah pertama yang pengen aku lakukan gitu dan mengajak orang-orang sekitar aku untuk menyebarkan narasi yang benar gitu terhadap isu Kepalestinaan ini. Kan sering ya Kak kita temukan di komentar-komentar Twitter, komentar-komentar di YouTube. Itu aja di Papua masih lihat tuh iya, Papua benar. masih di apa namanya terbelakang lah Iya, gitu ya benar. intinya di Indonesia ya Kak. Iya. Kenapa nggak urusin negara sendiri dulu? Iya, Kenapa betul. urusin Palestina? Iya. Kata mereka gitu kan untuk Banyak orang-orang yang memang pikirannya tuh sekuler gitu. Iya betul betul. Iya kan Kak. Jadi nah orang-orang kayak gini itu perlu kita apa ya? Bukan perlu disadarkan karena mereka nggak akan sadar sih Iya, sebenarnya gitu iya, ya. betul. Tapi jangan sampai orang-orang kayak ini bertambah gitu aja Nah, sih iya. intinya. Jangan sampai dia bertambah orang-orang yang seperti ini karena Malah mendoktrin orang lain gitu. nah, malah mengajak orang lain, nggak usah lah ngapain, emang ada benefitnya buat kamu gitu. Iya. Nah, dia ngomong kayak gitu nanti gitu kan. Jadi dari kita sebagai muslimah nih menyebarkan narasi yang benar terkait itu. Jadi ada perbedaan Kak dengan krisis yang ada di Palestina dengan krisis yang ada dalam negeri kita, gitu ya. Perbedaannya apa? Yang pertama perbedaannya adalah kita masih bisa menghirup udara segar sampai detik ini. Iya betul. Oke. Tapi di Palestina mereka menghirup asap rudal, Iya. ya kan? Menghirup bom, asap bom, Bau darah gitu kan. bau darah, gitu kan? Tanah udah nggak sehat lagi Iya, di situ. Kalau tanah terkena bom kan dia racun ya, Iya, mengandung racun gitu ya Kak. Sama aja kayak waktu Jepang dibom dulu. Iya. Di Hiroshima dan Nagasaki gitu ya. Sampai sekarang Hiroshima dan Nagasaki itu susah untuk ditumbuhi Iya, tanaman gitu. Iya. Apalagi di Palestina yang udah berapa kali dibom tiap hari gitu. Jadi dari itu aja udah terlihat perbedaan krisisnya gitu. Iya. Jadi nggak bisa kita sama-samakan.
Betul. Gak bisa kita sama-samakan konflik dalam negeri yang masih bisa diatur oleh pemerintahannya sama konflik di sana yang emang gak bisa diatur karena banyak negara yang menyokong itu. Iya. Banyak negara yang ikut andil. Bahkan PBB itu aja pun gak ada gunanya gitu ya. PBB pun gak ada gunanya dalam memerdekakan Palestina gitu. Amerika ini sangat banyak tamengnya, sangat banyak yang mendukung Amerika. Dan powernya cukup kuat juga. Sangat Amerika kuat tuh. malahan, bukan cukup lagi. Sangat gitu ya. kuat, sangat kuat. Malahan waktu kejadian WTC dulu meledak, gedung WTC dulu di Amerika. Iya. Itu kan Islam dituduh teroris ya pada saat itu, ya kan? Ini dibahas nih di buku ini. Oh, di situ Ya, ada lagi. dibahas nih di buku Mengapa Barat Memfitnah Islam ini dibahas tentang ledakan WTC. Oke. Ini buku tahun 2002, WTC 2001. Gitu ya. Nah, jadi tanggal 9 September itu waktu itu George Bush waktu itu presidennya, dia udah merencanakan ledakan itu. Oke. Dia udah mempersiapkan malahan pidatonya buat ledakan itu. Dia udah tahu kejadiannya bakal terjadi nih seperti Berarti ini. direncanakan ya, direncanakan. Sudah diarahkan orang-orangnya gitu. Oke. Jadi biar terlihat Islam yang salah, iya. Islam teroris segala macam. Jadi dunia benci Islam gitu. Ya pengennya kayak gitu. Tapi seiring berkembangannya zaman, orang jadi tahu siapa sebenarnya yang dalang dari semua itu gitu kan. Kalau pernah baca buku Bulan Terbelah di Langit Amerika nggak? Kayaknya filmnya deh. Nah, film. nah itu Bulan Terbelah di Langit Amerika Iya, itu, iya. buku sama filmnya mirip. Kalau orang pan biasanya buku sama filmnya nggak mirip ya. Iya. Nah, Filmnya juga beda kan ya? iya beda rasanya, kayak kok beda gitu. Tapi kalau Bulan Terbelah di Langit Amerika ini, film sama bukunya mirip pembahasannya. gitu. Jadi kita bisa nonton filmnya aja boleh, atau baca bukunya aja juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi di situ terungkap lah sebenarnya WTC ini dalangnya bukan orang Islam gitu. Oke. Tapi memang Amerika itu sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai kita salah menyebarkan narasi tentang Palestina gitu kan. Dan tolong konsistensinya dari kita gitu. Semua. Konsistensi untuk tetap menyuarakan itu dan tetap memboikot gitu Kak. Kadang-kadang kita terlengah ya Kak. Betul. Kebeli Oreo gitu. Iya. Ya kan? Ke McD gitu. Ke McD mungkin enggak ya. Cuma Mungkin apa gitu yang kita kebeli gitu misalkan. Kita tanpa cross check dulu nih. Iya. Lupa kan kita lagi boikot ceritanya gitu padahal ya. kecil gitu ya, kecil, hal-hal kecil. Gitu Kak. Mungkin itu dari aku untuk bagaimana bisa langkah kecil itu bisa dilakukan terus-menerus gitu biar berdampak. Oke, Masya Allah. Makasih banyak ya Kak, ini udah berbagi sama kita semua. Teman-teman juga bisa ambil insight-nya gitu kan. Dan ini Masya Allah banget sih, harus ditonton ya teman-teman. Oke, jadi dari yang pertama nih, India review dulu ya. Ya, betul. Pertama kita harus paham dulu ya Kak. Kita sebagai perempuan harus paham arahnya kemana gitu kan. Betul. Jangan sampai salah arah, salah langkah gitu Iya, kan. betul. Memahami tentang isu-isu Palestina gitu kan, tentang sejarahnya bahkan Betul. gitu kan, tentang sejarahnya. Terus setelah itu kita juga harus paham tentang bagaimana cara mengedukasi, Betul. terus cara dari hal-hal terkecil tadi seperti kayak postingan, Betul. boykot ya Kak. Betul, boykot. Nah, itu dan lain-lain lagi ya yang tadi disebutkan oleh Kak Rere. Betul. Nah, semua itu bisa menjadi peran gitu kan. Di situ kita bisa ambil peran dengan cara yang tadi kayak boykot gitu Iya, ya. betul. Buat teman-teman yang nonton gitu ya. Mulailah membantu Palestina, menyokong perjuangan mereka dari langkah terkecil teman-teman gitu ya. Kalau ada aksi Palestina ikut, kalau ada galang dana ikut gitu. Jangan sampai nggak ikut gitu ya. Kalau ada postingan yang bisa di-share gitu ya. Dan pahami isu kepalestinaan tersebut. Jangan sampai kita apatis terhadap ini gitu ya. Kita hanya memedulikan isu di dalam negeri kita, tapi nggak peduli sama isu Palestina. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Gitu. Jadi kita sebagai muslimah gitu ya, memiliki andil yang sangat besar gitu. Dan kita tuh memiliki peran strategis dalam memperjuangkan hak-hak Palestina, dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Bisa jadi nanti anak-anak kita atau cucu kita nanti yang membebaskan Palestina. Kita nggak tahu, we never know gitu ya. Tapi mulai dari sekarang, mulai dari langkah kecil, mulai dari individu kita sendiri, lalu nanti melangkah ke amal jama'i yang kolektif gitu ya, baru nanti kita bisa merasakan dampak yang besar. Mungkin nggak hari ini gitu ya, tapi teman-teman cukup dengan mulai dari langkah kecil, doa, dan jangan lupa tetap selipkan gitu ya doa-doa di dalam sholat teman-teman gitu, karena bisa jadi dari
nggak tahu dari doa teman-teman, entah dari doa saya, entah dari doa siapa, mereka bisa terbebas dari penjajahan Israel gitu. Mungkin itu aja dari aku. Oke, makasih banyak ya Kak. Ya. Semoga Terima kasih banyak juga. Iya. Semoga materi-materi yang Kakak sampaikan nih bisa menjadi amal jariah buat Amin Kakak. ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin.